Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Nah, bahwa ud'u, serulah manusia. Ini perintah bukan hanya kepada Pak Yai saja, para ustadz saja, atau para ahli agama saja. Enggak. Perintah untuk menyeru manusia itu berlaku kepada semua orang muslim, laki, perempuan, kecil, tua, kecil, besar, tua, muda, ya, yang berilmu maupun yang tidak. Meskipun nanti tentu materi maupun ranahnya itu berdasarkan kapasitas masing-masing, tidak melampaui. Tetapi secara umum perintah untuk berdakwah itu kepada ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ala kulli. Jadi sifatnya am. Meskipun untuk materi dan topik tertentu sifatnya khos atau khusus. Artinya berdakwah itu menjadi tanggung jawab, kewajiban, panggilan, dan perintah untuk seluruh orang. Tetapi tugas berfatwa itu hanya untuk orang yang punya ilmunya. Gitu ya. Bedakan itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, itu tugas kita semua. Tetapi tugas untuk berfatwa tentang mana hukum halal haram dan sebagainya, itu tugas orang yang ahlu dzikr atau orang yang memiliki pengetahuan. Lalu bagaimana cara kita berdakwah? Ya berdakwalah dengan cara menyampaikan apa yang sampean terima dari orang yang sampean ikuti, yang berilmu di antara sampean. Gitu. Memiliki banyak ilmu, ya berdakwah apa yang sampean tahu, yang sifatnya common sense. Ya kan? Mengajak sholat. Tidak perlu sampean banyak dalil. Juga itu sudah jelas kewajibannya itu common sense di kalangan umat Islam. Sehingga sifat dakwanya itu ya, nak, ayo sholat. Dek, ayo sholat. Nak, ayo tahajud. Dek, ayo tahajud. Itu tidak perlu mufasirin untuk melakukan itu. Begitu ya. Zaman sudah membayar zakat, itu tidak perlu mufasirin. Perlu mufasirin ketika gimana cara ngitungnya. Nah, itu baru tanya kepada yang ahlinya. Demikian pula, nak ayo sholat. Loh bagaimana caranya sholat? Nah, itu baru berguru kepada ahlinya. Begitu. Nah, ayo puasa. Oh, caranya ya apa puasa itu? Bukanya jam berapa, sahurnya jam berapa? Tanya. Tuh. Apa yang membatalkan puasa? Apa yang bisa membuat melakukan itu? Meskipun zaman kurang ilmu. Kenapa kok harus ke Roma? Kenapa enggak kok banyak jalan menuju Surabaya? Misalnya? Kenapa kok harus ke Roma itu? Roma itu pusatnya non-muslim. Nah, meskipun banyak jalan, tapi kita harus hati-hati ya dulu ya. Dalam hidup ini, kita itu memiliki prevalensi untuk salah dan benar itu sama besarnya. Kalau kita tidak hati-hati, khawatirnya kita memilih jalan yang seolah-olah itu sabili robika, seolah-olah itu sirotol mustaqim, padahal itu sabili togut itu. Jalannya togut. Maka hati-hati ya. Sabili robika itu sifatnya seringkali malah justru bertentangan dengan nafsu. Itu terutama yang harus kita
kita hati-hati. Ya. Karena sabili tauhid itu ada loh ya. Ada. Makanya sama dan saya harus hati-hati. Ud'u ila sabili rabbika. Kita juga diminta untuk berdoa 17 kali dalam setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalan yang lurus, jalan yang benar. Siratal anbiya wal mursalin. Jalannya para nabi dan para rasul. Berarti jalan yang sudah dijamin kebenarannya, tidak multitafsir, tidak syakwa sangka, tidak syubhat, tapi muhkamat, itu hanya jalannya para nabi, para rasul. Jadi kenapa ini saya pertegas di sini? Gini dulu. Ketika Abu Jahal, Abu Lahab hendak memerangi Rasulullah Muhammad SAW, si Abu Jahal ini bergelantungan di pintu Ka'bah sambil berdoa dia, ya Allah, berilah kami kemenangan, kami hendak memerangi Muhammad yang ingkar sesat itu. Loh gitu. Jadi Abu Jahal itu merasa dia berada di jalan Allah loh. Membela tradisi nenek moyang menjaga Ka'bah. Waduh. Itu. Yang penuh dengan kearifan lokal. Itu. Jadi mereka masih menganggap mereka mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, tetapi toh ya disesuaikan dengan tradisi lah, ditambahi dengan patung-patung dan lain sebagainya. Itu kan kearifan lokal. Harus dipertahankan lah. Muhammad kok mau merubah-rubah ini ekstremis, ini, radikal, tak perangi. Nah, Abu Jahal berdoa kepada Tuhan. Dia merasa dia berada pada sabili Rabbi. Berada di jalan Tuhan loh. Ini loh, makanya kita harus hati-hati. Banyak jalan-jalan persimpangan yang dibikin setan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Seolah-olah itu siratal mustaqim. Jadi banyak jalan-jalan palsu. Orang-orang beriman berjuang dan berjihad di jalan Allah, fisabilillah. Tapi orang-orang yang tidak beriman itu berjuang fisabilit tauhid. Tapi mereka tidak merasa kalau mereka berada di jalan tauhid. Lah, sampean dan saya ayo hati-hati. Jangan-jangan kita lahirnya itu beriman, merasa fisabilillah, padahal dalam catatan Allah fisabilit tauhid. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini yang patut kita waspadai. Coba dibuka di surat An-Nisa ayat 76. Enggak. Surat An-Nisa ayat 76. Ini untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Ya. Betapa sebenarnya sesungguhnya orang-orang yang tadi disebut itu belum tentu berada di jalan yang benar. Oh, sudah ketemu surat An-Nisa? Izin Gus. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan tauhid. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Nah, jelas di situ yang dibaca Pak Suhaimi tadi. Betapa Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman berperang atau berjihad, berjuang di jalan Allah. Sementara Abu Jahal dan konco-konconya berperang dan berjuang di jalan tauhid. Tetapi ingat, seperti saya sampaikan tadi, ternyata Abu Jahal, ya toh, itu berdoanya gimana? Ya Allah, berikanlah aku kemenangan, aku akan memerangi siapa? Muhammad yang tersesat. Berarti menganggap Nabi Muhammad tersesat, menganggap Nabi Muhammad berada di jalannya tauhid. Dia berada di jalannya Allah, begitu. Ini. Jadi dan mereka merasa benar sekali. Kenapa? Karena
Nabi Muhammad SAW itu secara lahir ya nggak berilmu, juga nggak berharta, nggak berkedudukan, nggak berkasta, dan seterusnya. Apa coba dasar dia mengatakan bahwa ajaran baru yang mereka bawa itu benar? Apa coba? Kan gitu para Abu Jahal berargumentasi. Nah, coba bayangkan dengan kondisi sekarang. Gitu. Jadi sabili tauhid itu terus tipis, mirip, seolah-olah sama. Ini yang harus kita waspadai. Nah, di sini makanya ud'u ila sabili rabbika. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Ini harus benar-benar jalan Allah benar loh ya. Jangan sampai mengajak kepada jalan yang seolah-olah jalannya Allah, padahal itu percampuran antara tradisi, kehendak manusia dengan ajaran, dicampur-campur. Hati-hati ya. Karena itu juga yang dilakukan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Caranya mengajak gimana? Bil hikmati, dengan cara yang hikmah, perkataan yang benar ya, perkataan yang benar. Jangan hanya perkataan yang katanya jarene, menurut Pak itu, Pak ini, itu kan. Nah, ini yang kadang perlu diwaspadai. Wong kadang menurut kitab ini kitab itu saja masih berantem antar yang punya kitab, yang satu pakai kitab ini, yang satu pakai kitab itu, yang satu pakai imam ini, yang satu pakai imam itu, gitu aja kadang, padahal sudah berdasarkan ilmu loh ya. Gitu aja masih kadang membingungkan kok. Lalu makanya perkataan hikmah yang benar ini, di samping dengan cara lemah lembut, dengan cara yang baik, tutur kata yang benar, tapi juga dengan cara dalil yang benar, dasar yang benar, yang valid, yang tingkat kehujahannya, kesahihannya itu teruji. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik, Al-Quran maksudnya. Artinya kita berdakwah itu juga harus berdasarkan ilmu, berdasarkan apa yang memang Allah perintahkan. Kalau kita amar ma'ruf, berarti perintahnya itu harus berdasar perintah Allah. Kalau kita nahi mungkar atau mencegah dari kemungkaran juga berdasarkan larangannya Allah. Nasihat ya, yang namanya nasihat tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada hinaan, cacian, penghakiman. Nasihat. Yang namanya nasihat kan tidak ada unsur memaksa, tidak boleh. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam agama, tidak boleh. Jadi nasihat itu ya sekedar advice. Kalau diikuti ya monggo, syukur. Kalau tidak diikuti ya monggo, sudah. Kalau kamu taat itu kebaikan untuk dirimu sendiri. Kalau tidak taat ya itu kerugian untuk dirimu sendiri. Makna nasihat di situ ya. Wajadilhum, dan jika mereka menentangmu, kamu boleh beradu argumen, berdebat dengan mereka. Tapi toh berdebat pun billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Berdebat dengan menuding-nuding, marah-marah, gebrak-gebrak meja. No, that's not the way. Bukan itu jalannya. Caranya tetap dengan beradu argumen itu, adu argumen, bukan adu sentimen. Berarti tetap otak dan hati harus dingin. Nah ini enggak, kalau berdebat sudah caci maki, tensi tinggi ya kan, gebrak-gebrak kaki, wes nggak keruan. Enggak, dalam Islam wajadilhum, bahkan seandainya toh pun harus beradu argumen, itu harus dengan cara yang tetap santun, dengan baik, mengedepankan fakta, dalil. Ya, logika boleh, tapi logika yang benar, bukan logika setan ya. Kita tahu apa siapa yang
tersesat di antara kalian, dan siapa orang-orang yang wa huwa a'lamu bil muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Istilah, kalaupun mereka misalnya ngotot begana begini, tidak apa-apa, serahkan saja sama Allah. Yang penting sampean sudah menjalani perdebatan itu dengan cara yang benar. Wa in aqabtum faqibu bimithli ma uqitum bihi. Dan kalaupun nanti suatu saat kamu menang, lalu kamu ingin membalas siksaan yang pernah mereka siksakan kepadamu, siksa saja atau balas saja seperti apa adanya, jangan melampaui batas. Tetapi toh demikian, kata Allah, wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Tapi jika kamu sabar tidak membalas, maka itu lebih baik buat kamu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika Fathul Mekah. Rasulullah kan diusir, dicaci, dilempari batu, dilempar tayu onta, wis nggak karu-karuan lah pada saat dari di Mekah itu, sebelum hijrah. Nah, begitu hijrah, sekian tahun kemudian, diberi Allah power, diberi Allah pasukan, kekuatan, sumber daya, lalu datang ke Mekah lagi untuk menaklukkan kota Mekah. Tidak ada satupun darah tertumpah, tidak ada satupun pembalasan dendam, malah yang ada pengampunan dan rangkulan. Itu yang membuat orang kemudian disebut dalam surat An-Nasr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan itu, terbukanya kota Mekah. Wa ra'aita, engkau akan melihat an-nasa, manusia, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Nah, itu. Mereka berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Karena itu tadi, sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan cara sabar, tidak membalas. Kata Allah, huwa khairul lakum. Itu khairul lisabirin. Baik, lebih baik untuk orang-orang yang sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Maka bersabarlah wahai Muhammad. Tentu bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW ya, tapi juga kepada kita. Bersabarlah wahai kamu. Wa ma sabruka illallah. Dan tidaklah kesabaran itu kecuali nanti mendatangkan pertolongan Allah. Ini pulihkan untuk saya sendiri. Karena saya sendiri juga belajar untuk sabar dulu. Sabar mendampingi sampai sabar, ya kan? Sabar mendampingi diri sampai semuanya lah, gitu kan? Nah, ini yang harus kita bersama. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang mutung. Wala tahzan, dan jangan kau bersedih alaihim atas kekafiran atau keingkaran mereka. Wis tidak apa-apa. Itu sunnatullah, ada orang mencaci, membenci kamu, tidak apa-apa. Wala taku fi dhaiqin. Ya, kadang namanya bashar, manusia biasa ya. Rasulullah kalau dihina, dicaci, diunikan, ya dada itu rasanya sesek juga, ya kan? Tapi kata Allah di sini, wala taku fi dhaiqin. Jangan kau ambil semua itu menjadikan dadamu sesak. Tidak usah wis. Kata orang Jawa begini, digembol gak merongkol, dibuntil gak meringkil, katut no berat angin. Let's go with the wind, katanya gitu. Biarkan terbang bersama angin. Dibuntil itu tahu sama kadang selendang yang dimiliki oleh ibu-ibu zaman dulu kan, terus ada buntilan kecil yang isinya itu entah uang kecil atau makanan, itu namanya dibuntil. Nah, yang namanya amarah, dendam, itu kan dibuntil yang nggak kelihatan meringkil. Digembol, kalau digembol itu kan gede gitu ya. Digembol sama gede itu. Juga nggak kelihatan merongkol. Apa, dendam mangkel. Ya sudah, daripada dibuntil nggak kelihatan meringkil, digembol nggak kelihatan merongkol. Berarti kan nggak ada harusnya. Ya sudahlah, biarkan terbang bersama angin. Katut no barat angin. Kata orang Dolopo, let's go with the wind. Gitu. Biarkan terbang hilang bersama angin. Let's go by gun. Okay. Tapi sulit.
tidak apa-apa, kita bersabar. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, dan janganlah keingkaran sampai misalnya berdakwah, kemudian dicaci, dihina, dijauhi. Tidak apa-apa kata Allah. Dengan keingkaran mereka, tipu daya mereka. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sudah. Allah berjanji. Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik, yang bertakwa. Itu dulu. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu ada juga ayatnya, ya kan? Innallaha ma'as-sabirin. Itu. Di ayat berapa? Ada kan? Banyak itu. Di surat Al-Baqarah ayat 153, coba dibuka. Kan banyak ayat lain, tapi kurangnya itu. Allah berjanji itu, kalau kamu bersabar, Allah akan bersamanya. Di sini innallaha ma'al ladzina taqaw, orang yang bertakwa. Di surat Al-Baqarah ayat 153 disebutkan Allah bersama orang yang sabar. Meskipun sabar itu easy to say but difficult to do. Gampang diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Tapi sudah, itu janji Allah. Sama dengan Saman ketemu? Surat Al-Baqarah 153. Good, Gus. Izin Gus. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Sadaqallahul-Azim. Terus Gus. Nah, itu jelas ya. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Ada? Silakan. Yang mau bertanya atau kurang jelas dari paparan yang saya sampaikan tentang strategi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Silakan Mas Febi. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan oleh Gus bahwasanya tentang jalan yang lurus tadi, Gus. Kan sekarang ini orang yang menyampaikan masalah kebenaran, jalan yang lurus, sama dengan seperti iklan. Semuanya menawarkan barang yang baik, semuanya menawarkan barang yang sangat bagus bagi mereka yang mengiklankan itu. Nah, lalu patokannya bagi kita, Gus. Patokannya bagi kita sebagai jamaah SMA, supaya kita tidak terpedaya, supaya kita tidak terpengaruh dengan iklan-iklan yang ada di dalam mereka menyampaikan hal-hal tentang agama ini. Jadi kita untuk benteng-benteng itu seperti apa, Gus? Supaya kita tidak melenceng, supaya kita tidak terpengaruh dari penyampaian-penyampaian dari orang luar. Demikian, Gus. Jadi memang hidup di jalan yang benar itu tidak pernah ada akhir, tidak pernah ada apa ya, berpegangan itu ya. Kenapa? Karena
dia sangat dinamis. Sangat dinamis itu artinya ketika kita berada di jalan yang lurus, ya, kemudian ada banyak jalan persimpangan gitu ya. Pertama, kalau memang sampean yakin mampu berjalan sendiri, silakan berjalan sendiri. Pilih jalan di antara sekian banyak jalan. Tapi kalau tidak mampu, pertama sekali sampean minta kepada Allah tuh berdoa tiap malam. Makanya Pak Saifi, untuk memastikan kita berada di jalan yang benar itu sampai 17 kali itu loh. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan 17 kali kita sehari, minimal itu. Belum kalau kita sholat qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk memastikan kita berada di jalan yang benar. Pertama, minta didampingi Allah terus. Belum lagi tips dari Pak Guru Mukhtar itu kan kita kuat-kuatkanlah berdoa sedang apapun dimanapun, terutama tahajud bangun malam, kan gitu. Itu menunjukkan. Terus yang kedua gini, sampean dan saya ini perlu berguru, perlu memiliki pembimbing hidup di dunia ini. Kalau tidak mampu sendiri loh ya, tapi kalau mampu sendiri ya monggo. Artinya kita memang harus harus mengikuti orang yang manihtada, orang yang mendapatkan petunjuk. Ittabi manihtada. Jadi apa? Orang yang mengikuti, yang kita ikuti itu harus orang-orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang benar-benar mendapatkan bimbingan dari Allah. Dan ini tidak gampang. Ikutilah orang yang mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk artinya benar-benar nanti bisa membuat kita selamat. Tentu orang yang mendapat petunjuk itu yang pertama adalah para nabi, para rasul. Tentu itu. Gitu. Nah, lalu yang kedua, yang ketiga ya, itu adalah para nabi, para rasul itu, mereka ini orang yang kalau dalam surat Al-An'am ayat 90, coba dibuka di surat Al-An'am. Pak Syaibi. Al-An'am ayat 90. Sudah ketemu? Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Astagfirullahaladzim. Nah, berarti kita memang diperintahnya gitu. Jadi Siratal mustaqim itu siratal siapa? Ya siratal anbiya wal mursalin. Jalannya para nabi, para rasul. Kayak kemarin kita, ketika kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah fid dunya hasanah ini seperti apa? Ternyata Nabi Ibrahim juga wa atainahu fid dunya hasanah. Nabi Ibrahim dikirikan fid dunya hasanah. Oh, ternyata itu contoh fid dunya hasanahnya. Lalu ketika misalnya sekarang para nabi, para rasul juga sudah wafat, kepada siapa kita? Ya, misalnya surat Yasin. Di situ kan disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 21 tuh. Ittabi ma la yas'alukum ajrau wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutlah kalian itu kepada orang yang la yas'alukum, tidak minta upah. Ajron lakum kepada kalian itu. Wahum, mereka inilah orang yang mendapat petunjuk. Nah, itu satu di antaranya ya, bukan satu-satunya. Lalu yang keempat, Pak, sampean itu dan saya juga itu harus selalu fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. In kuntum la ta'lamun. Coba dibuka di surat Al-Anbiya ayat 7. Al-Anbiya ayat 7. Monggo mungkin gantian. Surat Al-Anbiya
ayat 7. Dan yang lain gantian mungkin? Bisa bantu? Surat Al-Anbiya ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Sadaqallahu. Nah ini berarti kita ini diperintah untuk bertanya. Biar jalan yang lurus ini benar-benar keep on the track. Tetap berada di jalan yang benar. Ayo selalu bertanya. Keep asking. Nah, satu diantaranya ya ikhtiar kita ngaji begini ini. Menjaga kita setiap hari. Kan kita yang saya pakai Quran nih. Jadi Quran ini wahudan. Petunjuk map. Map hidup kita. Nah, kita bertanya, saling jawab-menjawab. Ini termasuk diantaranya untuk menjaga kita. Maka itu, jadi bagaimana kita keep on the track itu ya berperahu, berkomunitas dengan orang-orang yang sama-sama dalam kebenaran. Nah itu, karena begitu banyak jalan persimpangan, kalau kita sendirian repot nanti. Bingung akhirnya nyoba ini, nyoba itu. Oh katanya ini, kata ini. Ya sudah. Apalagi di umur-umur kita yang sudah di atas 50, gini ini sudah nggak waktunya mencari-cari, sudah waktunya benar-benar stick on, gitu kan, tetap pada jalan yang sudah dipilih. Oke? Saya rasa itu, monggo ada lagi? Saya rasa cukup, nggih? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup kajian kita di hari Ahad ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah, dikeluarkan dari kezaliman menuju cahaya iman, dibebaskan dari belenggu-belenggu pengaruh setan, kita diberikan rezeki yang halalan thayyibah, diberikan kesehatan jasmani dan rohaniah, keselamatan dunia akhirat. Dunia wal akhirah. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wa muslimat. Allahumma atina fi man atayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Amin. Wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna la dhillu man wa la yuzillu man tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah. Qadayta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa dal hasdina min al-jinn wa syaitan jam kufar rabbana natina wa lina fa bina min al-qawmi dhalimin. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا هب لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين أنت نصرنا. أنت مولانا فانصرنا على الفاسقين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك من اللهم تعالى لنا باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعدد القدر الأمدار وبعدد ورق الأجر وبعدد اللهم أفرغ لنا صبر وثبت لمن نفسنا من كافر اللهم فاضل السماوات والأرض عن الغيب شهادة الرب. أعوذ بالله من جود البلاء والبدر كالشق وسجل الغضاء شهادة العبد اللهم صل على الهدى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأن تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم من الله الذي في الدار وسلم بالبيت العظيم وأنا ربك رب العزة والسلام لا رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran.